Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yuda Pratama Putra dengan NIM akhir 101. Baik, saya akan sedikit mereview tentang pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin oleh negara dalam perspektif hak asasi manusia, yang ditulis oleh Yul Kifli, L.A. Ode Hussein, and Askari Rozak di Journal of Legal Generalis volume 3 nomor 8 Agustus 2022. Mekanisme pemberian bantuan hukum kepada masyarakat oleh negara menurut Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2014 dalam membentuk pos bantuan hukum. Pengadilan dapat mengadakan kerjasama dengan lembaga berdasarkan ketentuan pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2014. Lembaga tersebut dapat berupa: yang pertama ada lembaga masyarakat sipil penyedia advokat hukum. Yang kedua ada unit kerja advokasi hukum pada organisasi profesi advokat. Dan yang ketiga ada lembaga konsultasi dan bantuan hukum perguruan tinggi. Di dalam ketentuan Pasal 22 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2014 dijelaskan bahwa penerima layanan posbakum di pengadilan adalah setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi, tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum, yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi dan advis hukum atau bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan, dapat menerima layanan pada posbakum pengadilan. Adapun syarat-syarat tersebut menurut di dalam ketentuan pasal 22 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2014, yaitu ada surat keterangan tidak mampu atau SKTM yang dikeluarkan oleh kepala desa atau lurah atau kepala wilayah setingkat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau surat keterangan tunjangan sosial lainnya seperti kartu keluarga miskin atau KKM, kartu jaminan kesehatan masyarakat, atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu. Ada surat keterangan pernyataan tidak mampu membayar jasa hukum advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh permohonan layanan posbakum pengadilan dan disetujui oleh petugas posbakum. Apabila pemohon layanan posbakum pengadilan tidak memiliki dokumen sebagaimana disebut dalam huruf A atau B, ada beberapa bentuk pelayanan yang diberikan oleh posbakum pengadilan. Layanan yang dapat diberikan yaitu berupa: yang pertama, pemberian informasi atau konsultasi dan advis hukum. Dan yang kedua ada bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan. Dan ada yang ketiga, penyediaan informasi daftar organisasi bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum atau organisasi bantuan,
organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma. Penerima bantuan hukum berhak meliputi yang pertama mendapatkan bantuan hukum hingga masalah hukumnya selesai dan atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Selama penerima bantuan hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasanya. Dalam menjalankan tugasnya, pemberi layanan hukum mempunyai kewajiban, yaitu yang pertama, memberikan layanan yang profesional dan bertanggung jawab. Dan yang kedua, memberikan informasi hukum dan informasi lainnya yang terkait secara jelas dan akurat. Yang ketiga, memberikan konsultasi dan advis hukum yang seimbang dan komprehensif. Dan yang keempat, merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari penerima layanan Posbakum Pengadilan. Dan yang kelima, menjalankan prinsip-prinsip perlindungan terhadap penyandang disabilitas perempuan, anak-anak, dan orang lanjut usia. Dan yang keenam, ada menghindari konflik kepentingan dengan penerima layanan Posbakum Pengadilan. Pemberi layanan Posbakum Pengadilan mempunyai beberapa larangan. Yang pertama, membedakan perlakuan terhadap penerima layanan Posbakum Pengadilan berdasarkan jenis, kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial budaya. Dan yang kedua, melakukan diskriminasi terhadap penerima layanan Posbakum Pengadilan karena yang bersangkutan penyandang disabilitas perempuan, anak-anak, atau orang lanjut usia. Dan yang ketiga, memberikan informasi, konsultasi, dan advis hukum yang tidak memiliki dasar hukum material maupun tidak sesuai dengan hukum formil. Dan yang keempat, meminta biaya atas layanan yang diberikan kepada penerima layanan Posbakum Pengadilan. Yang keenam, memberikan janji-janji sehubungan dengan layanan atau perkara terkait. Yang ketujuh, menjamin kepada penerima layanan Posbakum Pengadilan bahwa perkara yang ditanganinya akan menang. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.